Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan membahas tentang revolusi industri. Perkenalkan nama saya Christian Jus Putra. Halo, perkenalkan nama saya Jamal. Halo, saya Naila Dwi Ariyanti. Dan saya Polis Naida Latifa. Saya Guntur. Sejarah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan berproduksi akibat kemajuan teknologi. Setiap tahap revolusi membawa transformasi sosial, ekonomi, budaya yang signifikan. Revolusi industri terjadi antara tahun 1760 hingga 1850. Dimulai di Britania Raya. Perubahan ini ditandai dengan peralihan dari penggunaan tenaga manusia ke penggunaan mesin dalam proses produksi. Penemuan mesin uap oleh James Watt menjadi salah satu inovasi kunci yang memicu revolusi, memungkinkan produksi barang secara massal dan efisien. Penemuan mesin uap memicu adanya industrialisasi di Inggris, dikutip dari buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern tahun 2012 oleh Gordon Jajah. Pabrik-pabrik di Inggris pada akhir abad ke-18 Masehi mulai menciptakan cara kerja baru dengan mengandalkan mesin uap. Revolusi industri membuat Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern, sehingga Inggris menempati urutan pertama dalam produktivitas perusahaan besi dan tekstil. Sementara itu, sejarah revolusi industri di Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda dan terus berkembang hingga memasuki era digital dan teknologi canggih saat ini. Revolusi industri adalah perubahan besar dalam cara produksi dan kehidupan masyarakat, dari yang sistem manual dan agraris menjadi sistem berbasis mesin dan teknologi. Misalnya, pada zaman dahulu, para petani menggarap lahan menggunakan kerbau dan alam. Sekarang mereka menggunakan sistem berbasis teknologi yang lebih cepat dan efisien. Revolusi industri 1.0 akhir abad ke-18. Revolusi industri 1.0 adalah masa transisi besar dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18. Ditandai dengan penggunaan mesin uap dalam produksi. Dimulai di Inggris sekitar tahun 1760 sampai 1840, satu mesin uap oleh James Watt mulai digunakan secara luas, menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam produksi barang. Yang kedua, industri tekstil, besi, dan pertambangan berkembang pesat dengan pabrik bermunculan di kota-kota. Yang ketiga, transportasi ditingkatkan melalui pembangunan rel kereta api, jalan raya, dan terusan untuk mendukung distribusi barang. Revolusi industri 2.0 di akhir abad 19. Nah, awal pada 20 ditandai dengan penggunaan listrik ataupun mesin dan produksi massal yang mengubah secara drastis. Nah, yang pertama itu penggunaan energi listrik secara luas dalam suatu tempat seperti rumah ataupun pabrik. Munculnya mesin maupun pembakaran mendorong industri secara otomatis. Nah, yang kedua itu produksi massal melalui sistem perakitan yang dipopulerkan oleh Henry Ford. Yang ketiga itu perkembangan teknologi komunikasi seperti telegram maupun telepon. Nah, yang keempat ini urbanisasi. Urbanisasi itu bisa dimaksud pindahnya seseorang ke kota untuk bekerja dalam sektor industri. Nah, revolusi 3.0 pertengahan abad ke-20. Revolusi industri 3.0 itu dilakukan secara digital. Contohnya penggunaan komputer dan perangkat lunak. Apa yang dimaksud perangkat lunak? Untuk mengontrol, mengoptimalkan suatu produksi, optimalkan proses kerja dengan mesin pintar dan robot itu mengubah suatu pekerjaan kemanusiaan. Nah, yang kedua itu pemanfaatan teknologi informasi dan internet untuk komunikasi dan pengelolaan data secara real time. Nah, yang ketiga itu efisien dan produktivitas meningkat. Apa yang dimaksud meningkat itu? Meningkat itu memungkinkan produksi lebih cepat dan akurat. Makanya di situ dibilang efisien. Revolusi Industri 4 adalah era transformasi industri di abad ke-21 yang ditandai oleh integritas teknologi digital seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, slot dan komputasi awan ke dalam proses produksi dan kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu 1. Otomatisasi cerdas.
yaitu mesin dan sistem mampu bekerja secara mandiri dan efisien. Yang kedua, konektivitas tinggi, yaitu perangkat saling terhubung melalui jaringan internet atau LOT. Yang ketiga, penggunaan big data dan AI, yaitu analisis data besar untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Yang keempat, integrasi dunia fisik dan digital, itu melalui sistem cyber fisik atau cyber physical system. Oke, lanjut yang kelima ya, revolusi industri era yang kelima nih. Revolusi industri 5 adalah era yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi canggih seperti AI dan robotika dengan fokus pada kesejahteraan manusia, keberlanjutan dan nilai-nilai kemanusiaan. Contoh sebagai berikut tuh, yang pertama human center. Human center adalah teknologi yang dirancang untuk mendukung manusia, bukan menggantikannya. Yang kedua, kolaborasi manusia dan mesin. AI dan robot bekerja berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kualitas kerja dan kreativitas. Yang ketiga, keberlanjutan dan etika. Keberlanjutan dan etika, produksi mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, tidak hanya mengejar efisiensi. Kelima, ketahanan sistem. Industri dirancang agar lebih tangguh menghadapi krisis global dan gangguan rantai pelosok. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan revolusi industri diantaranya 1. James Watt menyempurnakan mesin uap pada tahun 1763, meningkatkan efisiensi industri, serta dia dijuluki Bapak Revolusi Industri. 2. James Hargreaves menciptakan mesin pemintai kapas spinning jenny pada tahun 1764 yang meningkatkan produksi tekstil. 3. George Stephenson merancang lokomotif uap pertama kali dan sukses secara komersil, serta dia dikenal sebagai Bapak Kereta Api. Kesimpulan, revolusi Inggris menimbulkan dampak yang masif pada segala aspek kehidupan masyarakat dunia. Berikut dampak positif dan negatif revolusi industri. Yang pertama, dampak positifnya mempercepat pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sistem transportasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam segi produksi dan distribusi produk. Dan dampak negatif revolusi industri adalah yang pertama, keberanggotaan perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing, upah buruh rendah, munculnya kesenjangan ekonomi masyarakat. Dampak revolusi industri bagi Indonesia, yang pertama, munculnya industri gula, munculnya establishment modern Indonesia, diterapkannya kebijakan undang-undang gula Suikerwiet oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan thank you. Sekian dari Kompas 10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye-bye.